Bam Bam. Bam Saya tanya, saya ini nggak diskusi sama orang koplak. Saya tanya, Bam. orang beriman ini laki-laki atau orang belum Kristen? selesai ini Bam Bam. Ini Gimana kitab sih? suci. Selesaikan dulu pertanyaan saya. Firman Saya ini tanya, laki-laki sini atau perempuan? makanya kalau nggak Herben, tahu, buang aja ke tempat sampah. Kalau kamu nganggap kasih itu hanya yang menyenangkan telingamu, mohon maaf. Kitab suci berkata, di akhir zaman banyak pengajaran sesat yang membinasakan yang hanya menyenangkan telinga. Jadi kalau kamu mau suka khotbah-khotbah yang senang-senang saja, zona aman saja, ya udah ikuti saja itu. Ya, gitu. Jadi jangan merasa paling kasih, tapi kasihmu itu bukan kasih, itu kasih setan itu. Tapi yang paling miris ya, ada orang Kristen KTP yang merasa paling humanis. Mereka bilang, kita tidak perlulah menghakimi, itu urusan mereka lah. Kalau memang begitu, kenapa Yesus mengatakan Farisi itu sesat? Kalau kita mengikuti prinsip kalian itu, kita harus mengasihi, biarlah itu urusan dia dengan Tuhan. Bah, kalau kamu mengaku mengasihi, kamu tegur dan kamu hajar. Menurut penulis surat Ibrani, barang siapa yang kukasihi, ia kuhajar dan kutegur. Justru yang zona nyaman membiarkan itu pekerjaan setan, itu pekerjaan iblis. Kamu dibuat di dalam kesesatanmu, dibuat dalam zona nyaman yang sesat itu pekerjaan setan. Tapi kalau kita hajar dan ditegur dengan cara yang baik, dengan cara yang kudus, dengan cara yang oke, ya kan, tanpa menghina dia, mencaci dan memaki, nah itu boleh, kecuali kita menghujat dia, mencaci maki, ya, menghina, menjelek-jelekkan dia secara fisik, secara pribadi, menyerang personal, itu nggak boleh. Kita kan hanya menentang pengajarannya yang sesat, tapi pribadinya itu dikasihi. Makanya Pak Bom dan teman-teman di sini ngajak dia untuk berdialog, biar setidaknya dia dikasih tahu kalau kamu itu salah, gitu loh, ya. Jadi buat orang Kristen yang mulai liberal, yang mulai merasa bahwa itu urusannya lah Tuhan itu, kenapa ketika kamu kenal Tuhan kamu lebih judgmental? Ini bukan judgmental. Ini bukan harassment. Ini telling you the truth, memberitahumu kebenaran. Kita itu semua itu diberi karunia untuk mengajar, ada yang karunia itu lain-lain segala macam. Kembali kepada pengajaran iman yang rasuliah, agar yang kamu imani bukan Yesus yang lain. Itu tanda kasihnya kita. Ya, jadi kalau kamu nganggap kasih itu hanya yang menyenangkan telingamu, mohon maaf. Kitab suci berkata, di akhir zaman banyak pengajaran sesat yang membinasakan yang hanya menyenangkan telinga. Jadi kalau kamu mau suka khotbah-khotbah yang senang-senang saja, zona aman saja, ya udah ikuti saja itu. Ya, gitu. Jadi jangan merasa paling kasih, tapi kasihmu itu bukan kasih, itu kasih setan itu. Ya, saya mau bertanya ini Yohanes 17, sorry ya, Yohanes 17 nomor ayat 3. Oh, Yohanes 17. Ayat 8. Yohanes 17 ayat 8. Yang mau katanya apa? Ya, yang mau saya tanya ini, Bang. Sebentar ya, saya buka dulu ya. Sabar ya, sorry ya. Firman yang kau sampaikan, 17. firman yang kau sampaikan itu rema koplak, bukan firman, bukan logos. Di situ rema. Makanya belajar bahasa aslinya. Ya. Kan kalian mengatakan firman telah menjadi manusia, begitu ya kan? Sebentar, saya langsung jawab saja. Enggak, sebentar dulu. Gak usah kau bertanya, nanti Al-Quranmu yang Saya kan bertanya, kok nggak usah bertanya? Gimana? Suara saya lebih besar daripada kau, suaramu tertutup. Tenang aja. Udah tahu pertanyaannya. Soalnya ulangan. Firman yang kau sampaikan itu rema. Coba pakai bahasa Yunani, coba Zain, kau pakai bahasa Yunani, kau baca dulu. Coba ya, oke. Otita remata dedaskas kan moi dedaska autois kai autoi
elabon kai ege osan apa nih aletos Iya, odi berarti Oleh rema. Para. Oti, para, Ya. para so es Excelton, excelton kai evisteu Epiotes, sain San, oto me opes. Apes Teilas, Iya, ini remata ya. Jadi bukan logos di sini. bukan logos. Ya, berarti bukan logos tapi remata ya kan? Iya. Jadi Yesus menyampaikan remata. Yang firman ini apa? Firman ini kan udah jadi manusia. Nah, Firman jadi manusia. Manusia inkarnasi Firman menyampaikan rema. Iya kan? Kan Begini, firman ini kan saudaraku. udah jadi manusia. Saudaraku. Sebentar. Yang menjadi Diam manusia dulu, itu, Black kok diam dulu. yang Satu. menjadi manusia itu Oh, kalam diam dulu, nafsi. Black. Sedangkan yang di dalam di sini itu kalam lapsi. Itu, brother. Jangan kau bawa Jadi dua hal yang berbeda. Di sini. Loh, Sudah. itu paralel. Sudah, Paralel, bro. sudah. Diam dulu, kau diam bro. dulu. Sebentar, sebentar. Apa lagi mau kau tanya? Zain, Pak Erben, aku minta satu. Kan firman ini Zain, kan udah jadi. Zain. Diam dulu. Zain, kamu sudah menikah belum? Loh, jangan kemana-mana ini. Di Enggak, sini saya tanya ya. aja sebentar Zain. Enggak, aku satu. Jangan kamu udah menikah belum? mengalihkan pembicaraan. Kamu udah menikah belum? Lucu ini. Jangan mengalihkan Saya pembicaraan. tanya aja. Kamu kan mau diskusi. Kita diskusi santai aja. Nggak ada baku-baku hina sini. Kamu punya istri sudah ada belum? Saya tanya. Apa hubungannya firman dengan Enggak, aku istri? mau tanya kamu sudah dewasa atau belum? Kamu udah menikah belum? Saya di sini bukan mau berkenalan. Iya, saya mau tanya. Saya mau Kalau kau nggak bertanya berkenalan, kau di turun. sini, bukan mau berkenalan, Bom Di Bom. sini kita anak-anak Indonesia, satu tubuh, satu bangsa. Kalau kau tidak mau, kau turun saja. Loh, Orang Indonesia bukan? lucu. Ini Oh lucu. entah apa. Kita di sini bukan mau bertanya. Makanya saya mau tanya, kamu Indonesia sudah apa? menikah belum? Kamu udah dewasa belum? Pertanyaan saya ini firman. Saya kita udah jelaskan. Bom Makanya Bom. saya bilang kita udah Aduh, jelaskan. ini. Kau punya kitab inilah lakum namanya. dinukum waliadin Kalau itu udah- lebih kau buang ke sampah saja. Makanya saya Apa tanya. urusannya sama? Nah, saya mau tanya, pernikahan saya mau tanya saya? dulu. Kamu ini sudah menikah belum? Tolong Pak Erben, tolong buka surat Jumat ayat 9, nomor 9. Saya mau tanya dia. Saya mau tanya kau ya. Al-Juma. Apa urusannya? Saya ini 62 bertanya ayat firman. 9. Tunggu Saya mau tanya dulu. sudah. Kan kau sudah bertanya, giliran saya bertanya. belum selesai nih. Oh, sudah selesai, sudah selesai. Tunggu dulu, jangan. Kau mau dengar Ini ketidak Rema. epen kah? Kau mau mampus tikam tanah kah? Terserah kau. Kau Diam dapat bom dulu. ini. Kan ini kan firman ini Sudah, di sudah situ selesai. tema. Di sini nggak usah ribut-ribut. Kali si bom ini. Bukan takut. Nabimu kau panggil ke sini, gua tengah takut. Sumpah. Pertanyaan saya belum selesai, Bom. Sudah Sudah. selesai, bro. Belum. Sudah Itu selesai. kan rema Sudah. di situ. Sekarang saya mau Ya, tanya. tunggu dulu. Ya. Itu kan rema di situ. Sudah, Yang sudah. jadi firman Sekarang ini kenapa siapa? kau tidak mau? Ini firmanmu loh. Kau takut Tunggu kah? dulu, woi. Kau takut Tunggu baca? dulu, woi. Kau takut kah ini firman Allah? Kau takut kah? Woi, Takut. tunggu dulu. Oh, Alkitab kau senang baca, Al-Quran kau malas baca, begitu. Ya nanti ku jawab ini. Selesaikan Sebentar, dulu. sebentar. Al-Quran ini kau tidak mau baca? Makanya kalau nggak tahu Sebentar, firman, sebentar. jangan Al-Quran sok ini kau tidak mau tahu. baca? Jangan Hati-hati sok kau, tahu. kau bukan orang Islam pelajari berarti ya? kok apa itu firman ya? Hai orang-orang yang beriman, saya tanya. Biar Orang saya yang ajari beriman kau. ini laki-laki apa perempuan? Saya tanya. Firman itu, dengar ini. Saya dengar. tanya, Eh, orang yang beriman di Kristen. sini khusus laki-laki atau perempuan? Orang Coba Kristen, saya tanya dengar kau dulu. dulu. Di Firman ini. sini sebentar, saya kasih kau waktu 3 dengar menit. Kau masih dulu. bertahan, saya Dengar suruh Erwin kasih dulu. kau. Gantian ngomong. Saya tanya kau dulu. Laki-laki di sini orang beriman ini laki-laki dan perempuan atau laki-laki Bom. saja? Bom. Saya tanya, saya ini nggak diskusi sama orang koplak. Saya tanya, Bom. orang beriman ini laki-laki atau saya orang belum Kristen? selesai ini Bom. Ini Gimana kitab sih? suci, Al-Quranmu. Kau mau baca nggak? Kok panik kali sih? Jangan tertawa. Saya bertanya, ini Al-Quran kitab sucimu. Saya bertanya, tidak ada penghinaan sini. Saya cuma baca.
Iya, Orang nanti saya beriman jawab. itu laki-laki atau perempuan? Gua mau tanya aja Nanti dulu. saya jawab. Iya kalian silakan. bilang Kau kan Rema sudah ini- bertanya, kami sudah selesaikan jawab. dulu Rema Kau ini mau tadi. terima dan tidak terserah. Sekarang giliran Rema saya ini bertanya. selesaikan dulu, Kau mau Rema jawab, ini. kami akan Aduh. menerimanya. Cuma kami mau tanya. Rema ini. Orang beriman sini laki-laki atau perempuan? Saya mau tanya. Jangan kebesaran congor kau Bambam. Oke, saya ke Besar Johor. Sekarang saya mau tanya. Orang beriman sini laki-laki atau perempuan? Selesaikan dulu pertanyaan saya firman Saya ini. tanya. Laki-laki sini atau perempuan? Makanya kalau nggak Herben, tahu, buang aja ke tempat sampah. Buang aja. jangan sok Buang tahu ya. Selamat jalan ya. Kau itu Udah saya buang, Al-Quranmu, ya. kitab Udah saya sucimu, buang. kau alergi. Parah Ayo kau. sama-sama kita ludahin. Cuh. Ya, ini padahal kasihan loh. Ini Al-Quran kitab sucimu kok. Kitab Alkitab kau senang baca. Giliran ditanya kau nggak mau. Padahal itu kitab suci loh. Kami cuma baca saja loh. Tanya orang beriman itu laki-laki atau perempuan, kau nggak mau jawab. Lebih baik kau cuci muka, kau sembahyang, minta ampun sama Allah Subhanahu Wa Taala, baru kau mengaji ya. Ketahuan kau nggak pernah baca Al-Quran, buang aja kau. Kita percaya kan, maksudnya keselamatan itu dalam Yesus Kristus. Nah, saya mau bertanya mengenai adanya dogma dalam gereja Katolik, yakni dogma extra ecclesiam nulla salus, kalau nggak salah ya. Nah, itu yang dimana dogma itu berarti tidak ada keselamatan di luar gereja. Nah, saya mau di luar gereja Katolik dalam konteksnya. Nah, mungkin saya mau penjelasan dari yang ada di sini, bagaimana tanggapan kalian mengenai adanya dogma itu dalam gereja Katolik, yang dimana kan gereja Katolik secara tidak langsung mengklaim bahwa keselamatan hanya berada dalam gereja Katolik saja. Terima kasih. Itu Timothy awal yang berhak menjelaskan karena dia dari Ya sebenarnya saya memang masih Katolik ya, walaupun iman saya Ortodoks, tapi it's okay lah, saya akan jawab karena ini juga saya pernah diskusi dengan Romo saya yang dari Katolik tentang Ecclesia Nulla Salus yang pernah juga didiskusikan pada Konsili Vatikan pertama sebelum Konsili Vatikan kedua. Memang ini mengacu kepada apa yang diterima oleh Gereja Roma sejak awal setelah skisma 1453 ya. Dan itu dalam pemahaman Ecclesia Nulla Salus berkaitan dengan Matius 16 ayat 18. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Itu seolah-olah yang adalah pribadi Rasul Petrus dan dikaitkan dengan kepemimpinan Rasul Petrus yang utama di gereja Roma dan yang dianggap seolah-olah pemegang kunci. Nah, jadi karena dia pemegang kunci itulah yang menjadi pimpinan utama, sehingga gereja Roma lah yang berhak mendapatkan keselamatan terhadap mereka yang bersatu dengan gereja Roma Katolik, dan yang keluar dari gereja Katolik itu tidak mendapatkan keselamatan. Tetapi ketika ada rundingan Konsili Vatikan kedua, pemahaman tentang Ecclesia Nulla Salus ini sudah sedikit diperbaiki, tetapi tidak sama seperti yang disampaikan oleh seorang Romo itu loh, yang diskusi dengan Brian itu. Karena ini terlalu berlebihan. Paham Konsili Vatikan kedua sudah menghilangkan tentang Ecclesia Nulla Salus. Ini terkait terhadap orang secara toleransi. Maksudnya ada keselamatan bagi orang yang percaya terhadap apa yang diimani bagi dirinya sendiri. Tapi tetap standar gereja Katolik memahami Ecclesia Nulla Salus untuk bagi ranah dirinya sendiri. Ya umpama seperti ini loh. Saya sebagai seorang Kristen, saya selamat karena Kristus. Tapi kalau you mau selamat terhadap imanmu berdasarkan apa yang kamu yakini, ya silakan. Seperti saudara Muslim mengatakan, asalkan syahadat tidak ada ilah selain Allah, sekalipun umpama melakukan pernah berzinah atau mencuri, tapi mereka masih bisa selamat menurut hadis, ya silakan. Itu salah satu contoh. Nah, jadi pengertian Ecclesia Nulla Salus ini agak sedikit tidak dipublish, seolah-olah mencekam orang-orang harus dipaksa untuk menyatu dengan gereja Roma Katolik. Nah, jadi itulah yang saya ketahui dari Romo saya yang pernah saya diskusikan juga, baik itu di kampung maupun di paroki terdekat saya. Jadi kalau terkait dengan Ecclesia Nulla Salus, ada benarnya, tak ada benarnya. Tapi kalau kita lihat ini mengacu kepada Matius 16 ayat 18 terhadap mereka yang percaya Tritunggal, mereka yang percaya terhadap Kristologi, mereka yang percaya terhadap soteriologi yang sesuai dengan apa yang diajarkan para rasul, bapak-bapak gereja, dan konsili ekumenis. Dan dasarnya pasti Alkitab juga, seperti itu. Terima kasih. sebenarnya gini,
Timothy, Sebenarnya gini, boleh Bro. Pak Bobo bertanya ya? Boleh. Pak Bobo minta maaf saya ngomong sebentar, minta maaf. Sebenarnya saya setuju kalau memang tidak ada keselamatan di luar gereja yang sejati dalam konteks gereja yang percaya kepada Yesus Kristus. Nah, gereja itu kan adalah sekumpulan orang atau komunitas yang percaya kepada Yesus Kristus. Jadi tetap nggak menghilangkan Yesus Kristusnya. Kalau yang tidak bersadarkan kepada Yesus Kristus bukan gereja dong. Jadi memang tidak ada keselamatan di luar gereja, betul. Tapi gereja yang sejati yang tetap konsisten dengan sekali Yesus tetap Yesus, gitu. Oke, Pak Bom ada tadi mau Ya, disampaikan. cuma sedikit aja, bro. Saya cuma tapi saya minta tanggapannya Pak Timothy aja. Kalau Romo yang tadi bersama Brian, saya anggap itu mungkin salah ngomong aja. Yang saya mau tanya begini, bro. Apakah menurut tanggapan Timothy di luar gereja Katolik itu tidak ada keselamatan? Coba Timothy saya mendengar. Di luar gereja Katolik tidak ada keselamatan. Begini, saya menjelaskan ini dalam ranah posisi ketika saya berdiskusi dengan Romo saya. Karena kawan-kawan juga sudah tahu ya, walaupun identitas saya masih RK, tapi iman saya adalah GO. Jadi saya tidak perlu menjawab pernyataan Pak Bomo berdasarkan pendapat saya, karena kawan-kawan saya juga berselisih karena apa yang saya imani sekarang ini. Mungkin nanti kawan-kawan bisa tanya dengan kawan Katolik yang lebih spesifik mengimani iman. Bro, mantap. Itu saja saya cuma ingin bertanya. Makasih, bro ya. Oke. Thanks. Ya, oke. Makasih, bro. Mantap, Anda mantap. Oke, baik. Saya suka yang Anda ini. Oke, mantap. Bro Timothy, aku mau tanya satu lagi nih. Tadi aku baru nonton VT Roma Patris Allegro. Jadi kata sematan istilah Katolik Roma atau Roma Katolik itu buatan orang Protestan, bukan istilah yang ada di gereja Katolik gitu. Nah, saya tanya ke kamu, apakah itu benar gitu? Katolik Roma atau Roma Katolik itu buatan orang Kristen? Nanti nonton VT-nya. Patris Allegro menanggapi dari Agatha itu, Komal Agatha. Ya kan? Seandainya beliau udah bisa menunjukkan literatur, karena sejauh saya melihat VT beliau, saya tidak menemukan literatur yang ditunjukkan kecuali pendapat. Nah, terkait dengan istilah pengelompokan ya, kata Roma Katolik, seolah-olah pengertian Katolik ini menuju kepada yuridiksinya. Karena kan Katolik kan juga pengertian yang dipakai dari gereja Ortodoks juga ya, walaupun mereka spesifik menggunakan kata Ortodoks sebagai identitas, Katolik sebagai sifat gereja. Tapi mereka pun juga mengatakan Roma Katolik. Karena apa? Karena Latin sudah skisma dengan Timur, sehingga mereka tidak mau menggunakan seolah-olah Katolik hanya untuk di Roma saja. Makanya mereka menggunakan istilah Roma Katolik atau Gereja Latin, ya, atau skisma Latin kata mereka. Tapi mereka lebih adem karena kan sekarang antara Timur dan Barat juga agak sedikit membaik ya, walaupun juga masih ada perselisihan. Ya, mereka banyak menggunakan Roma Katolik sama seperti dipakai oleh Protestan. Tapi sejauh yang saya ketemui, saya belum menemukan data istilah kata Roma Katolik spesifik dipakai oleh Protestan. Seperti itu. Oke. Elmo, ada lagi mau kau tanya, bro? Oke, sudah, terima kasih ya. Oke, terima kasih bro ya. Oke, yang di bawah yang mau bertanya silakan naik. Yang Muslim boleh, yang bidat juga boleh, atau yang nggak ada identitas keagamannya juga boleh, silakan. Di sini Anda boleh bertanya dan belajar iman Kristen. Ngeyel, CP maju. Kalau ngeyel Islam, CP yang maju. Biar disikat kau satu-satu. Ya. Oke, silakan Jekonia. Ada mau ditanya, bro? Mana dulu? Bro. Enggak. Oh, bro. Ben. Iya, kenapa? Itu sejarahnya Muhammad ada nggak yang pegang gitu ya, yang dia itu Quraisy, yang dari suku Quraisy itu kan di Yaman gitu kan.
Terus kalau Quraisy itu kan berasal dari Ethiopia dan India katanya. Ini menarik sekali gitu. Jadi nanti baca di Sirah Nabawiyah ada kan sejarahnya Nabi. Sirah Nabawiyah Ibnu Hisam sama Sirah Nabawiyah siapa tuh? Ibnu Hisam sama siapa? John Timothy Alawal. Kau banyak tahu sejarah. Soalnya gini bro, kayaknya kan ini masa apa ya, gimana ya, Ismail itu kan kayaknya nggak ada hubungannya ke Islam gitu. Jadi ini harus dikeraskan juga dalam sejarah gitu, lebih diterangkan gitu kan dalam suatu argumen-argumen gitu. Iya. Nah untuk menguatkan bahwasanya Ismail itu nggak ada hubungannya, di Samawi itu nggak ada hubungannya kepada itu tadi kan, mereka itu RT 7 itu ya, gitu bro. Oke. Yang fair lah gitu kan, yang otentik gitu apanya sejarahnya. Saya lagi nyari bro, aduh sedap juga gitu kan. Ada itu Sirah Nabawi, Sirah Ibnu Hisam, Sirah Ibnu Ishaq. Ya Ibnu Hisam sama Ibnu Ishaq, Ibnu Katsir. Itu aja nanti dibaca. Sirah Mubarafuri, Sirah Muhammad, Sirah Nabawiyah buku ke-1, banyak. Sirah Nabi Imam Zahabi, Sirah Nabi Muhammad, Tarik Sunnah, baru Sirah Syekh Albani. Ini ada beberapa sirah ini, dibaca aja nanti. Sejarahnya fair itu bro ya, artinya kan ya pokoknya itu Islam yang nulis itu aja dulu. Lah itu udah itu yang justru mau digrebek gitu kan. Ada bro tadi kemarin tuh si apa? Ya boleh saya yang bicara mengenai Islam. Ya. Lanjut CP. Cuma Islamnya nggak ada bro, Islamnya nggak ada. Nggak apa-apa, karena kita bukan menghina, mengejek, nggak ada kita mengejek sini. Oh ya silakan. Iya, untuk mengenai tadi perkataan Bapak tadi mengenai sejarah Muhammad ya tadi ya. Iya Pak ya. Halo, Pak Jekonia ya tadi. Iya, jadi Muhammad ini memang sebenarnya tokoh fiktif ya. Dia tidak pernah ada di bumi ini. Itu yang pertama perlu kita ketahui teman-teman ya. Apa dasar kita mengatakan Muhammad ini tokoh fiktif? Ya, untuk teman-teman yang di bawah, ada berapa ratus penonton di bawah, perhatikan. Jika ada manusia yang pernah hidup, lalu manusia itu tidak pernah diketahui oleh sezamannya, nggak pernah diketahui, nggak pernah ditulis, nggak pernah diterangkan, bagaimana mungkin ini tokoh yang pernah real? Sementara dia itu hanya ada di buku-buku keimanan mereka. Jadi tidak ada pendukung di luar dari kitab Islam sendiri. Sama halnya seperti Doraemon. Bang, ya. Tapi Yohanes dari Damaskus itu nyinggung dia, bilang tidak berakhlak. Begini, Yohanes Damaskus tak pernah menyinggung nama Muhammad, dan dia tak pernah ketemu dengan Muhammad. Dia hanya dia hanya menyinggung pengajaran yang ada di zamannya dia, Damaskus. Artinya begini, ada suatu ajaran yang mengatakan bla 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 bla. Dan Yohanes Damaskus tak pernah ketemu sama Muhammad. Nah itu perlu kita ketahui teman-teman ya. Jadi dia hanya merespon adanya pengajaran. Seperti kita saat ini, ada orang menulis adanya ajaran oneness contohnya. Anggaplah oneness ini baru berkembang di tahun 2024. Nah pendirinya nggak pernah ada gitu loh. Nah jadi seolah-olah kita berpikir dia pernah ketemu Muhammad. Enggak ya. Nah itu pertama kita ketahui. Itu kemarin kita bahas kok mengenai kenapa Yohanes Damaskus, Pak penggugat mengatakan dia bagaimana nih dia pernah ketemu? Enggak pernah ketemu. Karena apa enggak pernah ketemu? Ya karena satu, kalau menurut mereka 632 matinya. Yohanes Damaskus 672 baru lahir. Artinya 40 tahun setelah si Muhammad mati baru Damaskus lahir. Nah, jadi kalau tokoh Muhammad sudah pernah ada di telinga masyarakat saat itu, pasti Damaskus menyenggol nama Muhammad. Dia tidak pernah menyenggol nama Muhammad. Adapun tanda kurung Ahmed, tanda kurung itu kan penambahan bacaan supaya orang tahu kepada siapa dan arahnya kemana nih si Yohanes Damaskus berbicara. Ya, jadi di buku itu ada tanda kurung Ahmed, tanda kurung Islam. Sebenarnya tidak. Orang dulu mengatakan itu orang Saracen.
di mana dari kata Sarah, ya Sarah. Itulah Damaskus mengatakan mereka itu orang Saracen dari Sarah Ismail. Tetapi Pak, itu tidak benar ya. Itu hanya pernyataan orang-orang saja. Dan anehnya kalau si Damaskus menyenggol, anehnya kenapa kalau mereka dari Ismail, kenapa mereka tidak satu pandangan keimanan dengan orang tuanya Abraham? Artinya begini, mereka kan Allah SWT. Sejak kapan Ismail mengatakan Allah SWT? Karena si Damaskus mengatakan adanya Tuhan mereka namanya Allah. Damaskus menyenggol SWT ini apa? Allah ini ya, menyinggung. Nah, sementara pemahaman mereka itu berbeda dengan apa yang sudah ada di sekitaran Arab. Ya, jadi bukan negara Arab ya, di semenanjung Arab, artinya di tanah Arab gitulah. Jadi ajaran Kristen ini memang sudah number one di zaman itu, di kala itu. Bahkan Yahudi juga mengakui itu, artinya memang sudah Yahudi juga masuk Kristen saat itu. Ya, zaman para rasul sampai ke Yohanes Damaskus itu Kristen sudah menyeluruh, itu sudah menjadi the power lah, kuat lah gitu kira-kira. Ya, contohnya ketika ada di gereja-gereja ortodok ya, zaman Bizantium, logo-logonya, nah, itu sudah menyebar di Arab itu. Nah, kesini bukan ke sekarang ya, maksudnya dari tahun 600 agak majuan dikit itu, katakanlah tahun 1000 ke atas lah, 1000 sekian lah. Nah, ada orang Islam ya mengambil logo-logo di zaman Bizantium itu. Nah, logo-logo itu mereka ambil, mereka klaim ini dari agama mereka. Contohnya apa? Contohnya kayak Kuba. Itu sepele, tetapi itu peninggalan gereja kita. Kuba nggak pernah ada di masjid sebelumnya. Yang kedua, logo bulan bintang. Ya, logo bulan bintang itu pertama sekali adalah logo berhala. Lalu Bizantium mengambil itu, tetapi Bizantium tidak setuju dengan pemujaan Dewi Bulan. Tapi logo itu diambil bermakna berbeda dengan penyembahan Dewi Bulan. Apa arti bulan itu? Bulan itu adalah palungan, sementara bintang itu adalah terang Kristus. Ya, terang Kristus. Nah, jadi logo Bizantium dulu adalah bulan bintang. Nah, sekarang di Bizantium itu kalau kita lihat gereja-gereja Ortodoks Rusia, bulan itu masih ada, tetapi bintangnya diganti dengan terang Kristus, salib jadinya. Nah, jadi Islam mengambil ini, bulan bintang ini. Kalau ditanya apa itu makna bulan bintang, nggak tahu mereka. Karena maling selalu maling. Islam itu maling, teman-teman. Jangan takut untuk mengatakan itu. Karena sampai saat ini Islam tidak tahu apa arti bulan bintang di masjidnya mereka. Kalau kita, yes, itu kita ambil dari pagan, tetapi makna simbolis itu berbeda dengan pagan punya. Dulu ada penyembah Dewi Bulan, Dewi Bulan lah katakan. Penyembah bulan, Bizantium memaknai berbeda. Bulan itu palungan, bintang itu terang Kristus, dan bintang itu bisa diganti dengan salib. Coba Timothy Al-Awal itu kalau kita lihat, kita zoom ya, di atas kubahnya Timothy Al-Awal itu kalau dia Ortodoks ya, itu ada tanda salib, di bawahnya ada bulan. Ya, ada bulan. Bisa nggak Pak Erben? Gimana ya? Aku bisa on cam ini. Bisa nggak Pak? Itu? Coba tunjukkan logo salib gereja Ortodoks. Logo salib gereja Ortodoks itu bulan bintang. Itu Bizantium punya itu. Coba Pak Erben, kita belajar bersama-sama teman-teman ya. Karena Islam ini harus kita pelorotin celananya. Maling ini. Yang ada bulan bintang. Jadi bulan bintang Bizantium gitu aja gitu ya. Ini Bang. Oh, coba deh. Misalkan aku Pak Erben. Iya, siap. Itunya tolong digeser Pak. Nih. Yes, that's right. Nah, di bawah itu ada bulan itu. Itu gambar palungan. Ya, itu dimaknai palungan. Dan itu dulunya itu bintang itu. Diganti menjadi salib Kristus. Ya, ini dulunya memang dari pagan, tetapi kita ambil memaknai bukan pagan lagi, tetapi palungan dan terang Kristus. Lalu Islam mencuri logo bulan bintang ini. Ya, mencuri.
Dan mereka kalau ditanya apa arti bulan bintang, jadi monyet mereka, nggak bisa menjelaskan. Ada lagi dek bulan bintang dek, yang spesifik bulan bintang. Itu kan bulan dan salib. Ya, itu kan maknanya ada dua. Satu palungan, satu terang Kristus. Yang kedua, Kristus menginjak pagan. Bulan itu. Ya. Cocok logi kau CPKW biji matamu. Cocok logi maling. Pencuri kau itu. Pencuri harus dibinasakan. Ini si Timothy sih yang ini sih dekat. Cuma nggak jelas banget deh. Coba ambil dari gereja Rusia, Ortodoks Rusia. Kalau, nah itu ada itu bulannya tuh, ya. Tetapi atasnya salib, yang bulan bintang aja, bulan bintang. Cari dulu bulan bintang. Iya. Coba naikkan dulu Sansorapim Pak Erben. Sansorapim coba bikin permintaan dek. Mungkin dia sudah ada data yang ini. Coba Pak Erben. Nih, lebih jelas nih. Iya. Coba Sansorapim dinaikin, berjelaskan secara Blackpool tak ganti bro, Blackpool ya. Nih bang. Iya benar itu bulannya, itu kan salib atasnya, bukan bintang, salib. Ada ini bulan bintang dan ada penjelasannya dengan secara mantap lah penjelasannya. Ya kita dengarkan sama-sama ya. Gedein Sansorapim dong Pak Erben, berjelaskan. Jadi kita sama-sama belajar teman-teman ya. Gedein dong. Iya, salam adek. Udah. Iya, silakan. Ya, silakan deh Sansorapim. Mainkan. Oke. Ini tentang sabit Bizantium ya. Yes. Sebentar ya, sabit Bizantium. Ya. Kok nggak bisanya? Bisa? Oke. Iya. Nah ini secara ini mengerikan ini, tapi harus dibongkar nih biar pingsan. Ini ya teman-teman ya. Nah ini ya. Ini sabit Bizantium. Sabit Bizantium ini awalnya merujuk kepada dewi sebenarnya, dewi yang muncul di abad keempat sebelum Masehi. Dan diadaptasi oleh Kekaisaran Bizantium, ya, diadaptasi Kekaisaran Bizantium menjadi lambang kota Konstantinopel. Lambang kota Konstantinopel. Setelah Kekaisaran Romawi baik barat maupun timur ini bertobat, khususnya di Kekaisaran Konstantinopel atau Bizantium atau Romawi Timur, mulai dari abad ke-6 Masehi itu telah mengadaptasi ini. Kenapa? Karena pusatnya gereja timur waktu itu pada masa itu adalah di Bizantium, di Konstantinopel. Ya, gereja-gereja Ritus Bizantium. Nah, makna yang ada terkandung di dalam ini jadi berbeda. Ya, maknanya menjadi seperti ini. Jangan lupa tap-tap layar tahun kawan ya, soalnya ada yang agak rada panas ini. Jangan lupa nyalakan AC-nya ya. Oh iya betul. Oke, lanjut. Sebentar ya, ini saya tunjukkan sama teman-teman. Nih. Ini ya. Secara spesifik sebenarnya salib Bizantium itu seperti ini teman-teman. Ini salib Bizantium sebenarnya namanya, ya. Ini karena lebih dominan diadaptasi di gereja-gereja Ortodoks Rusia. Sebenarnya salibnya Rusia itu seperti ini. Hanya saja karena Ortodoks Rusia adalah menggunakan ritus Bizantium, maka sekarang seperti ini. Maka ada juga salib, salib yang sekarang itu juga ada di bawahnya sabit. Ini memiliki dua makna, tapi kita fokus ke bulannya dulu, ya. Bulannya dulu. Ya, ini. Nah, apa maknanya ini? Apa makna bulan sabit dalam Kekaisaran Bizantium? Ya, apa maknanya dengan yang ini tadi? Nih, kenapa bisa dikatakan ini? Itu websitenya dari mana, bro? Soalnya dibilang orang buatanmu itu. Oh enggak, ini langsung dari Rusia. Nah, itu tunjukkan. Karena apa? Orang-orang di bawah ini suka nanti itu kau bikin sendiri itu, kau edit katanya kan. Tunjukkan bro, besarin itu, lihat itu tuh. Russia Beyond ya. Ini sejarah teman-teman ya. Ini sejarah ya ini. The crescent is also an important symbol of the birth of Christ. Ini semenjak abad ke-6 ya teman-teman ya. Ya. Simbol tentang kelahiran Kristus. Jadi ini melambangkan palungannya yang awalnya pagan, memang awalnya pagan, tetapi ketika diadaptasi oleh gereja itu maknanya sudah berubah.
ini melambangkan palungan di atas ini, terang ini melambangkan terang Kristus karena Yesus adalah terang dunia. Jadi awalnya seperti ini, saya kasih ilustrasinya. Ya, sebentar. Seperti ini. Nah, jadi awalnya sebenarnya seperti ini. Kalau dia di kekristenan itu, di atas ini melambangkan salib. Ya, dia melambangkan salib. Jadi artinya di atas palungan ini, ya, di atas palungan ini adalah Mesias. Mesias. Karena Kristus adalah terang dunia, ya, maka lambangnya seperti ini diadaptasi juga. Jadi menyimbolkan terang dari salib itu, terang dari Kristus itu. Karena salib adalah simbolnya Kristus. Yang dimaknai orang-orang Kristen, ya. Simbol kemenangan orang Kristen, simbol merujuk kepada Kristus lebih spesifiknya. Jadi di mana, dan ini juga sangat penting, saking pentingnya dalam dalam bentuk-bentuk perhiasan Kekaisaran Bizantium itu bentukannya seperti ini, melambangkan palungan tadi. Ini melambangkan palungan tadi. Ya, ini diadaptasi mulai dari abad ke-6 Masehi. Setelah di abad ke-15 tahun 1440-an, ya, Konstantinopel jatuh ke dalam Turki Ottoman. Simbol kota ini tadi, simbol kota Bizantium, ya, Konstantinopel, simbol kota Konstantinopel akhirnya nanti diambil alih sama kekhalifahan Ottoman. Maka menjadi simbolnya mereka. Ya, di abad ke-15, 1440-an. Diadaptasi sama mereka, intinya kenapa tidak menghilangkan simbol ini? Ya, untuk menunjukkan bahwasannya kota, istilah bahasa Jepangnya seperti ini, kota yang selama ini atau negara yang selama ini yang simbolnya seperti ini, yang negara-negara lain tidak bisa menghancurkan, sekarang bisa kami hancurkan. Buktinya ini simbolnya, di bawahnya udah bukan bendera Bizantium lagi, udah bendera Ottoman. Ya, artinya pengalih kuasaan simbol gitu, dari yang awalnya Kekaisaran Bizantium ke Kekhalifahan Ottoman. Ya kan? Karena pada masa itu Ottoman adalah salah satu satunya negara Islam yang paling besar perkembangannya, yang paling kuat pada masanya. Simbol ini diikutin sama negara-negara Islam lainnya. Begitu juga nanti dengan hubungannya dengan Ka'bah, Ka'bah lagi, Kubah, ya, Kubah dan lain sebagainya. Ya. Jadi gak apa alasan orang-orang gereja-gereja di Rusia itu menggunakan ini. Awalnya itu merujuk kepada budaya Bizantium. Ya, awalnya merujuk kepada budaya Bizantium. Tetapi karena ada invasi dari Islam Mongol pada tahun 1200-an, ya, abad ke-13, ya, di abad ke-13 oleh Batu Khan, ya, yang mereka menghancurkan gereja, membunuh para biarawati dan apa segala macam, kekristenan ke tanah Rusia, ke tanah Rus dan tanah Rusia, tanah Ukraina dan lain sebagainya. Jadi simbol ini dimaknai bahwasanya Kristus itu, ya, karena memang kemenangan itu ada di pihak Kristen pada masa itu, maka simbol ini juga bisa diartikan bagi kalangan mereka, Kristus telah menginjak-injak ajaran pagan itu. Ya, saya tunjukkan sama teman-teman semuanya. Pemimpinnya Batu Khan, ini ya. Serangan jadi dia sudah bukan standar ya, dia artinya sudah ada ganda, teman-teman. Awalnya itu merujuk kepada tradisi Bizantium, sekarang juga bisa diartikan seperti itu, walaupun lebih sentralnya memang merujuk kepada tradisi Bizantium. Ini invasi Mongol ke Rus, ya, ke tanah Rus dan Kiev, sekarang Rusia, ya. Dipimpin oleh siapa yang mempeloporinya? Nih, Batu Khan. Kita fokus utamanya ke Batu Khan. Ya, Khan ini sebutan untuk istilahnya raja lah dalam orang-orang Mongol, ya. Ini dia sangat dekat sama orang Islam. Ya, dan bahkan dia ingin menjadikan ya kalau bisa Mongol itu Islam semua. Nah, dia menginvasi ke tanah Rus dan Kiev. Ya, Rusia atau Kiev sekarang. Nah, dibantai semuanya. Pada tahun berapa? Ya, pada tahun berapa itu? Nih. Tahun 1223 sampai tahun 1240 di abad ke-13. Tetapi karena memang kalah telak lah istilahnya, karena kemenangan berpihak kepada kepada kita, maksudnya umat Kristen, maka simbol tadi jadinya ganda.
Simbol ini tadi jadinya ganda. Yang pertama merujuk kepada tradisi Bizantium, yang kedua artinya Kristus telah menang di atas pagan-pagan ini. Karena memang awalnya pun memang ini dari tradisi pagan kan. Kalau kita merujuk kepada Kristusnya, ini adalah palungan, di atas palungannya terletaklah Yesus Kristus yang adalah terang dunia. Makanya digambarkan seperti ini. Seperti itu teman-teman. Sedikit tambahan juga Mas Son of Seraphim. Silakan. Beberapa hari yang lalu tahun 2020 saya pernah mendapatkan informasi dari kawan saya dari Kalimantan Timur. Itu ada masjid yang tidak menggunakan kubah. Kenapa? Alasannya ini dari kafir. Jadi dari kalangan salaful solih Wahabi, mereka pun ada yang tidak mau menggunakan kubah lagi. Karena apa? Ternyata ini menyontek dari Kristen yang sebelumnya diambil dari paganisme itu, dewa Jupiter. Dan ternyata buku itu pernah ada dibahas juga dalam buku ini, Tariq Khulafah Umayyah. Saya punya bukunya. Pada zamannya Khalifah Marwan, ya Khalifah Marwan itu pernah mengambil itu juga. Yang gereja Kristen, kalau nggak salah gereja Santo Yohanes, kalau saya nggak salah ya, itu kan ada kubah tuh. Dia bilang, aku pengen mendirikan masjid yang sama seperti ini. Ternyata inovasi masjid itu ternyata sudah dikenal pada zamannya Khalifah Umayyah yang dulunya melihat dari konsep gereja. Itu sih tambahan saya juga. Silakan yang lain. Iya, mantap. Jadi begitu ya teman-teman ya. Mantap Ini sekali. sejarah yang mungkin sedikit. Tambah lagi deh. Ya, silakan. Amati, tiru, modifikasi. Amati, tiru, modifikasi. Nah itulah mereka. Betul. Ya, betul. Pak Erben, kan dulu di Nusa Tenggara berapa itu? Nusa Tenggara Barat ya. Pernah ada pro kontra masjid mirip gereja karena bentuknya mirip dan mereka membongkarnya. Ya kalau mereka mau lihat ya, kalau mereka mau lihat sejarah, kubah mereka saja mengambil dari mana. Ya, itu sih. Jadi saya bingung juga sama mereka. Takutnya menyontek agama lain, ternyata kubahnya menyontek agama lain. Jadi begini, kita memiliki keimanan di mana kita mengakui satu-satunya Allah yaitu Bapa dan satu-satunya Tuhan kita Yesus Kristus. Ingat, satu-satunya Allah kita yaitu Bapa, satu-satunya Tuhan yaitu Kristus. 1 Korintus berapa itu, Dek? 1 Korintus 8 ayat 6. 8 ayat 6. 6. Itu pun dibanding Islam. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Muhammad di sini bukan kata nama pribadi, tetapi merujuk kata sifat. Kita bisa nanti merujuk kepada data-data yang akan kita berikan ya. Dan Ustadz Hadi Hidayat pun mengatakan begitu. Kalau kamu mau punya sisi manusia yang baik di hatimu, di zaman dulu kamu akan digelar dengan namanya Ahmad, Muhammad, orang baik. Ya, jadi Ahmad ini merujuk kepada orang yang berkelakuan berkata sifat. Jadi artinya kita memiliki satu Allah yaitu Bapa dan satu Tuhan yaitu Kristus, Yesus Kristus. Nah di sini Muhammad di sini merujuk kepada Yesus Kristus karena sang terpuji. Arti Muhammad apa? Terpuji. Siapa yang terpuji? Yesus Kristus. Gitu loh. Jadi kalau mereka datang lalu mengatakan Muhammad itu nama, ini menggeser makna, menggeser sejarah. Inilah tujuannya setan. Ya, setan itu merubah lalu mengatakan ini punya kami. Ya, 1 Korintus 8 ayat berapa tadi? Tolong bukakan, Dek. Coba bukakan, Dek, bahasa Arabnya, Dek. Oke. Kita punya Alkitab berbahasa Arab, ya. Jadi Muhammad di sini terpuji. Gak mungkin manusia biasa terpuji, brengsek manusia biasa, apalagi tukang kawin perempuan, anak kecil. Terpuji apa itu? Binatang. Awas panas. Ya, tapi aku nggak bilang nama, Pak. Jangan offside. Iya. Yesus Kristus lah yang terpuji. Silakan bacakan, Dek. Falais anda nahnun ila ilahu wahidhu al-aba aladi min kul syai'in wa nahun lahu wa rabb wahidhu Yesua al-Masih aladi min kul syai'in wa nahun bihi. Wa rabbu Yesua al-Masih. Coba nyanyikan dulu bacanya. Nyanyikan dulu. Coba nyanyikan dulu, CP. Wa ibn wa ruhal kudus ilahu wahid amin. Falais anda nahnun ilahu. Gak cocok, Oke, ya, kita lanjut ya. Jadi kalimat inilah yang Islam maling.
Ya, sorry to say Islam ya, maaf, serius maaf. Ini sudah ada di ayat kami. Kita memiliki satu-satunya Allah yaitu Bapa, satu-satunya Tuhan kita itu Yesus Kristus. Ya, la ilaha illallah. Dulu kan di zaman bahasa Arab itu kan Allah itu kan semua bisa memakai, mau pagan mau apa, ya. Lalu dikatakan berikutnya Muhammad Rasulullah. Kita mengakui bahwa Yesus itu bukan sekedar Tuhan, ada juga pangkat-pangkat yang dia sematkan. Dia nabi, dia orang terpuji, dia sahabat, ya, dia Mesias, ya, dia utusan, yes, Rasul, yes, ya. Jadi perkataan Alkitab ini yang ada terpatri di Hagia Sophia, contohnya Hagia Sophia terpatri la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, yang membuat siapa? Orang-orang Kristen, tapi mereka tutup-tutupin. Ya, jadi inilah contoh perbuatan yang tidak terpuji. Mencuri, mengklaim seolah-olah Muhammad ini sosok yang pernah ada di muka bumi. Kurang ajarin orang, ya, harus bertanggung jawab yang mendirikan agama ini. Kalau kutemukan nih orang, oh, aku belah dua nih orang. Iya, soalnya Muhammad gak pernah ada di muka bumi ini, teman-teman. Bahkan Yohanes Damaskus mengatakan bahwasanya ajaran orang ini aneh. Dia tidak mengatakan Islam. Nggak ada satupun di catatan Yohanes Damaskus berkata Islam. Nggak ada. Nggak ada. Yohanes Damaskus tak pernah menyinggung Islam. Dia mengatakan Saracen, dan juga tak pernah menyinggung nama Muhammad. Betul. Ya, dia mengatakan orang-orang pada saat itu, orang-orang ini, artinya dia nggak pernah tahu dengan nama Muhammad, dengan nama Islam, nggak tahu itu. Siapa itu? Yohanes Damaskus. Tolong bacakan dek catatan Yohanes Damaskus. Adakah dia menyenggol nama Muhammad atau Ahmed? Kita kalau ada tanda kurung itu tambahan ya. Itu tambahan. Ya, kenapa ditambahkan? Kepada siapa merujuk ini, kepada siapa merujuk ini? Itu tidak ada catatan asli dalam Yohanes Damaskus. Tanda kurung itu adalah tambahan. Silakan dek, bacakan dek apa yang disampaikan Yohanes Damaskus, biar Islam tahu Yohanes Damaskus hidup di tahun berapa? 670-an, 40 tahun setelah diklaim Muhammad mati 632. Itu klaiman, Muhammad tak pernah ada. Jadi aku tidak pernah terima Muhammad itu mati 632. Bisa dibongkar, kuburannya kosong itu. Ya, jangan-jangan itu apa itu bangkai onta. Ya, silakan dek. Iya. Dan ada juga yang muncul sampai sekarang sebuah tahayul. Ya, tahayul artinya nggak ada, hanya isapan jempol yang kuat dan menipu orang dari para Ismailites. Ismailites adalah orang-orang dari keturunan Ismail, yaitu dari Araf. Araf itu artinya orang-orang yang sebelah barat dalam bahasa Ibrani, yang merupakan calon antikristus. Dan tahayul ini lahir dari Ismail. Jadi dia Ismail, ya. Mereka memanggilnya Saracen atau Saraken, yang berasal dari mereka yang kosong dari Sarah, yang diusir dari Sarah. Karena apa yang dikatakan oleh Hagar kepada malaikat, Sarah telah mengusirku kosong. Dengan begitu mereka merujuk ke Saracen. Teman-teman, follow CP yang ini akunnya ya, supaya bisa open cam. Ini ada 800. Kalau kalian follow dia langsung gol itu hari ini ya. Follow CP ya, follow yang lain yang ada di atas ini, di follow semua ya. Oke, terima kasih. Lanjut bro. Oh, siap. Mana tadi ya? Ini ya, Saracen. Nih, yang berasal dari orang-orang yang diusir kosong dari Sarah. Kosong di sini artinya miskin ya teman-teman. Diusir benar-benar kosong gitu ya. Nah, ini adalah pemuja berhala. Mereka disebut pemuja berhala oleh Santo Yohanes Damaskus ya. Saracen ini adalah pemuja berhala dan menghormati bintang pagi dan Aphrodite ya. Aphrodite, sorry to say teman-teman, Aphrodite adalah dewi esek-eseknya Yunani ya, Aphrodite. Dan mereka menamainya Khabar dalam bahasanya mereka pada masa itu ya. Kalau sekarang mungkin penyebutannya agak sedikit berbeda, yang artinya agung. Karenanya sampai masa Heraklius, sampai masa itu maksudnya mereka hanyalah pemuja berhala. Sejak dari masa itu sampai sekarang, artinya sampai surat ini ditulis, datang di antara mereka seorang nabi palsu bernama Mamet. Ya, di sana disebutkan Mamet sebenarnya. Ya, sekarang kan kita kenalnya Muhammad, dulu Mamet. Yang setelah mengerti perjanjian lama dan perjanjian baru, perhatikan, sepertinya terindikasi ya, sepertinya setelah berbincang dengan seorang rahib Aryan. Aryan ini perlu teman-teman ketahui yang belum tahu, ini adalah bidat. Aryan ya, Aryanisme, bidat. Dia si Mamet tadi menyusun sendiri bid'ahnya, menyusun sendiri pengajarannya.
dan atas kesalehan sebagai sebuah preteks menarik. Orang-orang dia melaporkan bahwa sebuah buku dikirimkan kepadanya dari surga oleh Allah. Karenanya beberapa komposisi yang ditulisnya di sebuah buku yang layak ditertawakan, yang diserahkan kepada mereka, kepada Saracen sebagai objek untuk dihormati. Ya, jadi si yang namanya M ini tadi di catatan Santo Yohanes Damaskus mengklaim bahwasanya dia dikasih buku oleh Tuhan dari sorga. Tetapi setelah dicek sama Santo Yohanes Damaskus, isinya patut ditertawakan. Nah, seperti itu. Ini mau dilanjut tadi, takutnya kepanjangan soalnya ini panjang, Pak Erwin. Ya. Oke. Mungkin yang hasil sudah baca itu diapakan? Iya. Intinya mungkin gini ya. Saya ringkas aja. Intinya teman-teman, Santo Yohanes Damaskus adalah saksi hidup perkembangan agama Saracen awal abad pertama, karena dia hidup di abad ke-7. Ya, dia hidup di abad ke-7. Dan dia memperhatikan, melihat, ya, saksi langsung loh. Dia saksi langsung. Bahkan dia mengutip beberapa ayat-ayat. Kalau kita baca sebenarnya di bawah, banyak ayat-ayat yang dikutip, yang sekarang bagian dari kitabnya itu, kitabnya mereka. Tapi di sini nggak dituliskan di kitab apa. Dia hanya membunyikan, menuliskan bunyinya. Tetapi ternyata semua itu adalah tahayul. Ya, baik tokohnya yang ada disebut tadi di bawah ini yang namanya Mamet tadi, dengan semua apa namanya klaimnya bahwasanya dia menerima buku dari sorga, itu semua adalah tahayul. Ya, saya izin potong sebentar Bang. Untuk hostnya mungkin saya minta waktu dan tempatnya begitu ya. Masalahnya ini ya. Apa mau kau tanya, Bro? Enggak bertanya, hanya menyampaikan saja. Mungkin saya mau minta waktu dan tempatnya di sini begitu. Maksud aku, Bro, kalau hanya untuk menyimak kan bisa di bawah, tapi kalau di atas, kalau ada pertanyaan boleh di atas. Ya, nanti kalau semisalnya ada ya saya tambahkan begitu. Kalau semisalnya itu pun nggak ada, mungkin saya kurangi begitu. Ya, silakan ditanggapi dulu yang disampaikan. Ada mau ditanggapi? Ya. San Serapim, tunjukkan dong perkataan dari siapa tadi, Yohanes Damaskus. Adakah dia menyinggung bahwasanya tahayul ini dia mengklaim dapat dari mimpi? Ada. Ya. Wow. Ada. Nih ya. Tapi kita bertanya, kita di sini artinya Santo Yohanes Damaskus dengan murid-muridnya ya. Tapi kita bertanya, bagaimana tulisan itu turun kepada nabimu? Ya. Shalom, dan semuanya shalom. Waalaikumsalam. Dan mereka menjawab, perhatikan teman-teman, dan mereka menjawab bahwa sementara dia si Mamet tidur dan tidak merasakan aktivitas apapun, karena dia si Mamet terpenuhilah perkataan populer. Ya, kau memutari aku mimpi-mimpi. Jadi dari mimpi dapatnya, buku tadi dapatnya dari mimpi. Ya. Ini sebelum ada kitab yang teman-teman pegang sekarang itu, tetapi ternyata tiba-tiba ada di abad sekarang yang pegang kitab, bunyinya sama seperti ini. Nah, ini ya. Ini abad ke-7 ya teman-teman ya, abad ke-7. Nih Bang CP. Oke, luar biasa. Coba ketik dong Yohanes Damaskus. Coba lihat profilnya. Benarkah dia hidup di tahun sekian, ya kan? Ini fakta sejarah ya. Jadi aku lebih percaya ini dibandingkan orang yang nggak ada fakta sejarahnya gitu. Beberapa pendapat ahli yang mengatakan Yohanes Damaskus itu 5 tahun setelah meninggal Nabi Muhammad. Tapi 5 tahun mengatakan, iya itu dalam bukunya Daniel J. Janosik. Itu saya diterjemahkan kok bukunya. Jilid 1. Ini saya jilid 2 ada. Oke. Kalau kita lihat di sini ya teman-teman, yang paling umum lah kita bilang di Wikipedia yang teman-teman bisa semua akses, lahirnya di sini dikatakan 676. Nah, kalau yang mau versi yang berbeda ini ada juga versinya yang punyanya Bang Timothy. Ya. Jadi memang ditulis oleh ahli sejarah bahwasanya ini pernah hidup di tahun 600-an. Dia langsung menghadapi populernya ajaran si tukang tidur ini. Dan dia mau mengatakan ini adalah nabi palsu karena dia mengklaim ada kitab datang dari surga di saat dia tidur. Benar? Betul. Oke, dan tidak berangsur-angsur. Tidak ada katakan berangsur-angsur. Ada kitabnya turun dari surga. Nah, teman-teman perlu diketahui begini teman-teman. Yohanes dan Damaskus di abad ke-7 kertas itu sudah ada. Ya.
Tapi nggak seperti yang kita pegang. Ada merek sinar dunia lah, ada merek ini, nggak sebegitu rapihnya. Tetapi kertas itu sudah ada di tahun itu, sehingga Damaskus menulis. Ya, pertanyaannya kalau si Arab sana mengatakan bahwasanya zaman dulu tidak ada kertas ditulis di tulang-tulang biji matamu. Ini bukti loh, di daun jengkol, daun pete, di tulang-tulang nggak tuh? Yohanes Damaskus sudah menulisnya. Itu loh. Ya, ini bukti bahwasanya mereka itu mencoba gini nih. Setelah 200 tahun setelah kematian, mereka klaim Muhammad ini mati. 200 tahun kemudian ada hadis-hadis, ada Bukhari, ada Muslim, segala macam. Ini cara mereka untuk menyokong seolah-olah si manusia satu ini hidup. Paham gak teman-teman? Ya. Jadi mereka itu menciptakan gimana nih? Ini mau kebongkar nih, gimana nih? Oh, bikin hadis segala macam, bikin ini. Si Muhammad dulu pernah dia wudu, si Muhammad dulu pernah gini ke WC, cebok 3 batu, si Muhammad gini. Nah itu. Jadi mereka cepat-cepat membuat suatu karangan-karangan yang dimana itu sebenarnya tidak pernah dilakukan oleh sosok si Muhammad ini gitu loh. Itu gunanya apa? Gunanya supaya orang tidak terciduk bahwasanya ini tokoh fiktif. Nah itu gunanya. Bagaimana mungkin bisa orang 300 tahun setelah kematian dia bisa tahu dia pernah cebok pakai 3 batu, dia pernah berkata kalau ini wudu pakai air bangke di sumur Bitlaah, ya kan Abu Daud 60 gitu loh. Jadi ini seolah-olah menceritakan dia pernah hidup, tetapi fakta sejarah tidak pernah. Bayangin kalau si Bukhari di mana tinggal? Kalau kita tahu Uzbek. No, ya Uzbekistan, ya Rusia, Uzbekistan, yes right. Nah, bagaimana mungkin orang Rusia pernah menceritakan si Muhammad pernah berwudu pakai air bangke? Coba, di mana ini otaknya coba? Jadi ini percepatan untuk menciptakan suatu agama. Dia tidak pernah ke Arab. Dia nggak tahu siapa itu Islam, nggak tahu dia. Tapi ini seolah-olah, aku juga ragu, jangan-jangan si Bukhari juga ini palsu ini orang. Dari tanah inilah dia lahir, segala macam. Aku yakin dia palsu. Dari mana dia belajar si Bukhari? Coba. Siapa yang mengajar dia Islam? Coba. Nggak ada. Satu-satunya buku Islam yang paling tua adalah karya Ibnu Ishaq. Satu-satunya. Semua kita cari, nggak ada yang lebih tua dibanding bukunya Ibnu Ishaq. Aku bisa ajak teman-teman Muslim naik. Ada loh buku Islam tertua. Siapa namanya? Apa nama kitabnya? Ibnu Ishaq lah yang menulis Sirah Nabawiyah itu. Ya, sirahnya dia, tulisannya dia. Christian. Siapa namanya? Ibnu Ishaq tahun berapa itu? Kalau Apa? Siapa? Kalau ada yang lebih tua lagi dari Ibnu Ishaq. Siapa namanya? Ibnu Bukair 199, kitab Al-Maghazi. Wow. Yang itu loh, yang menceritakan salah satu sahabat Nabi yang murtad dan dia itu sempat mau dibunuh karena apa? Karena dia mencoba Nabi Muhammad, ayat yang sebelumnya dia dengar dan dia coba ubah. Ibnu Bukhair. Bukan, Ibnu Bukair 199 wafatnya. 199 Hijriah. Kalau di Masehi kan tahun berapa itu? Masih sekitar abad 2 Masehi akhir sih. Ya, abad 2 kalau saya nggak salah. Itu nggak ya? Abad 2. Muhammad mati abad ke-7. Gimana Timothy? Abad kedua dia mati. Muhammad aja berojol abad ke-7 di tulisan mereka. Ya, nasi Timothy. Aduh, gimana ini? Masa dia pakai pintu petualangan terbang, masuk abad ke-7. Jadi Ibnu Ishaq inilah yang tertua. Ya, tetapi aneh bin ajaib, buku karangan Ibnu Ishaq nggak pernah ditemukan satu lembar pun. Yang ada Ibnu Hisam. Nah itu loh. Jadi kenapa karena Ibnu Ishaq satu lembar pun tak pernah ada? Kemana semua? Kenapa Ibnu Hisam yang mereka katakan Ibnu Ishaq tidak ada, adanya Hisam? Kenapa harus seperti itu?
Surat Yudas. Yudas pasal 1. Salam dari Yudas, hamba Yesus Kristus dan saudara Yakubus, kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa, dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Rahmat, damai sejahtera, dan kasih kiranya melimpahi kamu. Hukuman atas guru-guru palsu. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Tetapi, sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir, namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya, dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar, sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya, yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Namun demikian orang-orang yang bermimpi-mimpian ini juga mencemarkan tubuh mereka dan menghina kekuasaan Allah serta menghujat semua yang mulia di surga. Tetapi penghulu malaikat Mikael, ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Akan tetapi, mereka menghujat segala sesuatu yang tidak mereka ketahui, dan justru apa yang mereka ketahui dengan nalurinya seperti binatang yang tidak berakal, itulah yang mengakibatkan kebinasaan mereka. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Mereka inilah noda dalam perjamuan kasih-Mu, di mana mereka tidak malu-malu melahap dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Mereka bagaikan awan yang tak berair, yang berlalu ditiup angin. Mereka bagaikan pohon-pohon yang dalam musim gugur tidak menghasilkan buah. Pohon-pohon yang terbantun dengan akar-akarnya dan yang mati sama sekali. Mereka bagaikan ombak laut yang ganas, yang membuihkan keaiban mereka sendiri. Mereka bagaikan binatang-binatang yang baginya telah tersedia tempat di dunia kekelaman untuk selama-lamanya. Juga tentang mereka, Henoh, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat, katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang, dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik, karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan, dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya, hidup menuruti hawa nafsunya, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan, dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Nasihat-nasihat untuk meneguhkan iman. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu,
Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Penutup. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya, Allah yang esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Kitab Wahyu. Wahyu kepada Yohanes. Wahyu pasal 1. Judul: Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Salam kepada ketujuh jemaat. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu, dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Penglihatan Yohanes di Patmos. Aku, Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring, seperti bunyi sangkakala, katanya, "Apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab, dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia." Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Dan di tengah-tengah kaki dian itu, ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah, dan matanya bagaikan nyala api, dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah, dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata,
Jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu, tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku, dan ketujuh kaki dian emas itu. Ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat, dan ketujuh kaki dian itu ialah ketujuh jemaat.